Selamat sore, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami yang ada di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali live update kali ini dengan informasi pertama, Tribuners. Menko Polhukam Mahfud MD diketahui menggelar jumpa pers tentang hasil rapat dengan Presiden Joko Widodo mengenai hasil kajian Undang-Undang ITE. Konferensi pers tersebut diagendakan digelar di kantor Kemenko Polhukam Jakarta sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait kabar tersebut, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jakarta, Gita Irawan, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore, Gita. Selamat sore, Nila. Gita, bisa diinformasikan apa substansi dari SKB yang ditandatangani oleh 3 kementerian lembaga terkait implementasi dari pedoman Undang-Undang ITE ini? Ya, bisa disampaikan SKB tersebut nantinya akan menjadi pedoman penanganan kasus pelanggaran dari pasal-pasal yang rencananya akan direvisi oleh pemerintah. Pedoman tersebut disusun agar ada pemahaman yang sama dan tidak multitafsir di kalangan aparat penegak hukum. Pedoman implementasi itu juga akan menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum, sementara proses revisi Undang-Undang ITE itu masih berjalan. Setelah ditandatangani, SKB akan disosialisasikan kepada aparat penegak hukum, diantaranya Kemenkominfo, Kepolisian, dan Kejaksaan. Baik, Gita, bisa diinformasikan apa saja pasal karet yang rencananya akan direvisi oleh pemerintah berdasarkan hasil tim kajian dari UU ITE ini? Ya, bisa disampaikan ada 4 pasal yang rencananya akan direvisi oleh pemerintah. Pertama adalah pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36. Selain keempat pasal itu, juga ada 1 pasal tambahan, yakni pasal 45C. Pasal ini pasal baru yang akan mengatur pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran. Baik, adakah kementerian yang nantinya akan menjadi leading sektor, Gita, dalam rencana revisi ini? Rencananya dalam revisi UU ITE ini yang akan menjadi leading sektor adalah Kementerian Hukum dan HAM. Baik, Gita, bisa diinformasikan kemudian apa saja hasil rapat dari Menko Polhukam dengan Presiden Joko Widodo terkait hasil kajian Undang-Undang ITE tersebut? Ya, pada pokoknya ada 2 hal ya. Pertama, Presiden menghendaki revisi terbatas 4 pasal UU ITE yang dinilai sebagai pasal karet tersebut untuk segera disampaikan ke Kemenkumham dalam rangka proses sinkronisasi agar bisa segera dibawa ke proses legislasi selanjutnya. Yang kedua, Presiden menghendaki SKB 3 kementerian dan lembaga terkait pedoman implementasi Undang-Undang ITE untuk segera ditandatangani. Oke, kemudian nanti apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan terkait hasil rapat tersebut? Ya, pertama tadi Presiden, maksudnya pemerintah akan segera melakukan sinkronisasi UU ITE itu lewat Kemenkumham. Yang kedua, SKB 3 kementerian dan lembaga tersebut nantinya akan dalam 2 sampai 3 hari ini, paling lambat pekan depan itu akan segera ditandatangani. Kemudian selain itu ada dalam rapat tersebut juga muncul gagasan jangka panjang untuk membuat sebuah rancangan undang-undang omnibus keamanan yang mengatur keamanan dunia digital. Nah, pasal-pasal omnibus keamanan dunia digital itu bersumber dari undang-undang sektoral yang sebelumnya telah ada. Nah, gagasan tersebut muncul dari paparan Badan Intelijen Negara dalam rapat tersebut terkait kerawanan terhadap keamanan negara dan masyarakat pada dunia digital. Seperti itu, Nila. Baik, Gita, demikian laporan dari Gita, Tribuners, tapi tadi Gita juga sempat meliput secara langsung pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut ini video wawancaranya. Kepada Presiden dan sudah disetujui untuk dilanjutkan. Pertama, revisi terhadap Undang-Undang ITE akan dilakukan revisi terbatas yang menyangkut substansi. Ada 4 pasal yang akan direvisi, itu pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36. Ditambah 1 pasal 45
45C, pasal 45C itu tambahannya. Itu semua untuk satu menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet, dan menghilangkan kriminalisasi yang kata masyarakat itu banyak terjadi, kata masyarakat sipil ya, itu banyak terjadi itu diskriminasi, kriminalisasi. Kita perbaiki ya, kita beritahu ujaran kebencian itu apa, misalnya mendistribusikan, sekarang ditambah mendistribusikan dengan maksud diketahui umum. Kalau mendistribusikan, ngirim sendiri, saya kepada saudara ngirim secara pribadi, saya ini terkurung di sini, itu tidak bisa dikatakan pencemaran, tidak bisa dikatakan laporan ke presiden, dan ini nanti akan dimasukkan melalui proses legislasi, akan dikerjakan oleh Kemenkumham untuk apa? Untuk penyelesaian atau untuk sinkronisasi itu, dan dimasukkan ke proses legislasi berikutnya. Adapun yang SKB tadi yang pedoman kriteria implementatif ada 3 nanti yang akan berdatangan, 1 Kapolri, 2 Jaksa Agung, yang ketiga Menkominfo. Baik Tribuners, demikian laporan langsung dari wartawan tribunnews.com Gita Irawan terkait konferensi pers yang digelar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Gita, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya terkait update PPDB online yang dilakukan di Jakarta. Tahap penerimaan peserta didik baru di DKI Jakarta ini diketahui telah dibuka pada 7 Juni 2021. Tribuners, PPDB ini dibuka untuk jenjang SD, SMP hingga SMA berdasarkan peraturan yang memang telah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, dikabarkan pendaftaran penerimaan peserta didik baru ini sempat mengalami kendala lantaran diwarnai server yang down hingga sejumlah pendaftar mengalami kebingungan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, bergabung bersama saya wartawan Tribun Jakarta ada Rizky Hidayat. Halo Rizky, selamat sore. Sore Nila. Rizky, bisa diinformasikan apa masalah yang memang terjadi pada PPDB DKI Jakarta tahun ini? Baik Nila, berdasarkan informasi yang telah saya himpun dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa ada 2 masalah PPDB online yang dialami, yaitu pertama adalah masalah gangguan teknis aplikasi dan sinkronisasi data. Dan imbasnya, pendaftaran siswa baru sempat ditutup sementara pada Senin sore dan pagi tadi atau Selasa. Dan kini Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan memastikan masalah itu telah terselesaikan dan masyarakat bisa kembali mengakses portal PPDB online. Namun meskipun proses sistem PPDB online ini telah diperbaiki, namun warga Jakarta Utara mengalami masih kesulitan untuk mengakses PPDB online, seperti yang dialami orang tua calon peserta didik baru bernama Menik Indriyanti, berusia 30 tahun, mengalami kesulitan saat mendaftarkan 2 orang anaknya di masa PPDB DKI Jakarta 2021 ini. Nah, warga Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja Utara ini merasa heran ketika mendapati informasi dari website ppdb.jakarta.go.id bahwa data yang diinputnya tidak sinkron. Padahal, kata Menik, dirinya telah memasukkan data seutuhnya dan sebenar-benarnya tanpa ada kesalahan penulisan. Dan Menik mengatakan bahwa melalui warung internet dirinya memasukkan namanya itu sudah bisa. Namun saat diantar oleh petugas yang didampinginya itu tidak dapat mengakses PPDB tersebut. Dan di tulisan merahnya itu dia mengatakan ada nama putranya di kartu keluarganya, namun tidak dapat mengakses. Seperti itu, Nila. Dan hasil dan imbas dari itu juga waktu pelaksanaan PPDB sempat diundur, dan jika sebelumnya pendaftaran jalur afirmasi untuk jenjang SD dan jalur prestasi untuk SMP dan SMA hanya dibuka sampai 9 Juni, kini waktu pendaftaran diperpanjang hingga 11 Juni mendatang hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Seperti itu, Nila.
Baik, Rizky, tadi Anda sempat mengatakan bahwa mengalami down dan juga ada beberapa data yang tidak bisa diakses dan juga membuat kebingungan bagi orang tua siswa. Kemudian untuk waktu pelaksanaan sendiri tadi diundur, langkah yang mungkin bisa diambil oleh orang tua atau mungkin calon peserta didik yang nantinya masih terus mengalami kendala seperti apa, Rizky? Baik, inilah contoh kasusnya, jika orang tua masih merasa kebingungan untuk menanyakan bagaimana proses PPDB online untuk putra-putrinya, maka dapat, contohnya di Jakarta Pusat, maka dapat mendatangi posko PPDB atau posko 1 dan posko 2 itu di Jakarta Pusat ada di gedung sekolah SMK 27, letaknya di dekat Pasar Baru, Jakarta Pusat. Lalu posko kedua itu berada di SMA 30. Namun berdasarkan informasi yang telah saya himpun juga, setiap sekolah itu seyogianya melayani masyarakat atau orang tua murid yang mengalami kendala terhadap putra-putrinya yang ingin memasukkan atau mendaftarkan putra-putrinya ke pihak sekolah yang dituju. Seperti itu, Nila. Baik, Rizky, terima kasih banyak atas laporan Anda. Semoga ini cukup menjadi pencerahan ya bagi peserta didik baru yang hendak melakukan PPDB di DKI Jakarta. Rizky, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Dari DKI Jakarta, Tribuners, kita beralih ke Lampung. Kecelakaan lalu lintas diketahui terjadi di Lampung ini antara truk versus truk, dan kecelakaan ini diketahui menyebabkan dua truk saling bersenggolan antara Colt Diesel dengan nomor polisi BE8720NX dengan truk trailer BE9411BEI. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, bergabung bersama saya di sebelah sana ada wartawan Tribun Lampung, ada Joviter yang akan memberikan informasi pada Anda. Halo, selamat sore, Joviter. Joviter, selamat sore. Baik, Mila, selamat sore. Joviter, bisa diinformasikan terkait kronologi laka lantas dan juga hasil olah TKP sementara seperti apa berdasarkan informasi Anda? Baik, Mila, bisa saya sampaikan dari hasil olah TKP sementara dari Satlantas Polres Sawaran, kecelakaan diduga dikarenakan truk pengangkut gabah dengan plat nomor BE8720NX menghindari sebuah lubang yang ada di jalan tersebut. Di waktu bersamaan datang truk trailer sehingga pengemudi Colt Diesel ini tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Diketahui juga Colt Diesel ini menabrak bagian tangki minyak trailer tersebut. Baik, Joviter, bisa diinformasikan terkait kecelakaan ini bagaimana kondisi sopir dan juga kernetnya, apakah ada korban jiwa atau hanya luka-luka atau seperti apa? Ya, baik, Mila. Untuk Colt Diesel sendiri dikendarai oleh Wawan, warga Lampung Tengah, dan trailer yang terlibat juga itu dikendarai oleh Yunadi. Untuk kondisi keduanya dikabarkan hanya mengalami luka ringan. Untuk Wawan mengalami luka di bagian lengan kanan dan kaki di bagian kanan. Awalnya Wawan sempat dikabarkan mengalami patah tulang, namun tenaga medis setempat memastikan itu hanya luka lecet biasa karena mengalami pembengkakan. Dua truk yang mengalami kecelakaan ini apakah kemudian mengganggu arus lalu lintas? Joviter, kemudian bagaimana pengaturan arus lalu lintas di lokasi pasca kecelakaan ini? Baik, Nila, kecelakaan yang diperkirakan sekitar pukul 11 itu sempat menyebabkan kemacetan. Diperkirakan kemacetan bisa mencapai panjang 1 km. Namun, polisi setempat sigap melakukan evakuasi, kurang lebih sekitar 30 menit, kedua mobil yang terlibat kecelakaan sudah bisa dievakuasi ke pos laka Teginenang. Baik, terima kasih banyak Joviter untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita jeda sejenak. Kami akan kembali seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah cover hitam?
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Ada kembali menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Bangkalan, Madura, Tribuners. Tingginya kasus COVID-19 terjadi di Pulau Madura setelah libur Lebaran 2021. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya diketahui melakukan penyekatan di checkpoint pintu jembatan Suramadu di sisi Surabaya. Untuk mengetahui informasi terkini di lokasi, bergabung bersama saya wartawan Tribun Jatim ada Firman Rahman di lokasi. Halo Firman. Halo Ilya. Firman, selamat sore. Bisa diinformasikan bagaimana kondisi penyekatan di Suramadu saat ini? Ya, terima kasih. Saat ini memang masih berlangsung penyekatan yang dilakukan oleh petugas gabungan 3 pilar dari kepolisian, pemerintah kota maupun TNI, tepatnya di depan pintu keluar akses Kabupaten Suramadu arah Surabaya. Sampai saat ini terhitung hari ketiga, petugas telah melakukan swab test antigen terhadap para pengendara yang berasal dari Madura menuju ke Surabaya. Setidaknya ada sekitar 7.049 warga Madura yang kemudian dilakukan swab test antigen seperti itu. Baik, kemudian untuk selanjutnya ketika sudah ada yang dilakukan swab antigen dan ada yang dinyatakan reaktif hingga positif COVID-19, langkah selanjutnya akan seperti apa? Baik, seperti data yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah kota, dari di antara para warga Madura yang mendapatkan hasil reaktif, mereka akan dibawa ke rumah sakit darurat di wilayah Bangkalan maupun wilayah Surabaya untuk kemudian dilakukan tes swab PCR. Kemudian jika hasilnya positif, maka akan dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ada di Surabaya. Setidaknya ada sekitar 15 rumah sakit yang telah menjadi rujukan COVID, diantaranya ada RS Haji, kemudian RS Unair, RS Sutomo dan sebagainya. Seperti itu. Gila. Baik, Firman, apakah sudah ada data pasti hingga saat ini berapa jumlah warga yang dilakukan tes swab antigen atau mungkin warga yang sudah dinyatakan positif COVID-19 dari penyekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Sampai saat ini, hingga hari ketiga ini, total yang dilakukan swab test antigen ada sekitar 7.049 warga Madura, yang kemudian hasilnya 141 itu reaktif, dan hasil tes swab PCR ada sekitar 53 orang dinyatakan positif, selebihnya ada 11 orang yang kemudian menunggu hasilnya. Seperti itu. Baik, Firman, sudahkah ada keterangan untuk berapa lama penyekatan yang dilakukan di jembatan Suramadu ini? Informasi yang kami himpun di lapangan itu, penyekatan ini masih akan terus berlangsung, setidaknya 2 pekan ke depan. Seperti itu nih. Baik, Firman, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selalu jaga kesehatan. Masih terkait informasi COVID-19, Tribuners di Bogor, Jawa Barat, 2 puskesmas diketahui harus
diberhenti atau ditutup sementara lantaran adanya kasus positif COVID-19. Selain melakukan pemberhentian sementara aktivitas, begitu pelayanan kesehatan juga ditutup dan juga lokasinya digembok oleh pihak terkait. Terkait penutupan ini, tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan oleh pihak terkait, baik di halaman kantor maupun di dalam kantor puskesmas. Penutupan ini memang diketahui buntut adanya seorang tenaga kesehatan yang diinformasikan positif COVID-19. Untuk mengetahui informasi terkininya, bergabung bersama saya, wartawan Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian. Halo, selamat sore Lingga. Ya, sore Nila. Lingga, bisa diinformasikan bagaimana kondisi hari ini? Apakah memang benar ada puskesmas yang ditutup sementara di wilayah Bogor, Jawa Barat? Ya Nila, awalnya beredar informasi di kalangan awak media ada 2 puskesmas ditutup karena ada petugas tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif. Lalu kami melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar 2 puskesmas tersebut positif COVID, ditutup karena ada petugas yang positif COVID-19. Sejak pagi memang ada beberapa warga yang mau mengakses layanan kesehatan di 2 puskesmas tersebut, namun warga terpaksa harus beralih ke puskesmas lain karena 2 puskesmas itu ditutup sementara karena harus dilakukan sterilisasi. Seperti itu, Nila. Bagaimana informasi awal Lingga terkait adanya atau mungkin sampai ketahuan begitu ya, ada tenaga medis dan juga tenaga kesehatan di puskesmas yang sampai terpapar COVID-19? Ya Nila, dari informasi yang kami himpun dari Satgas COVID-19 Kota Bogor bahwa kasus tersebut bermula dari adanya 1 orang tenaga kesehatan, yaitu seorang dokter perawat di puskesmas tersebut yang bertugas sebagai dokter gigi, diketahui mengalami tidak enak badan gitu. Setelah itu setelah tidak enak badan dia tetap memaksa masuk karena dokter penggantinya sedang cuti. Setelah itu diketahui bahwa beberapa hari selanjutnya dokter tersebut dinyatakan positif COVID. Karena dokter ini memiliki 4 orang perawat, dan ternyata 4 orang perawat tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Di sana juga ada seorang office boy dan kemudian petugas, seperti itu, Nila. Untuk tracing lanjutan setelah adanya pasien yang dinyatakan positif COVID-19 ini seperti apa, Lingga? Ya Nila, untuk tracing tenaga kesehatan dan tenaga pendukung di 2 puskesmas tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor melalui tim telusur dan tim lacak, namun masih ada kesulitan untuk melakukan penelusuran terhadap pasien yang pernah mengakses akses layanan kesehatan di puskesmas tersebut. Saat ini Dinas Kesehatan bersama Satgas COVID-19 masih melakukan pendataan lebih lanjut siapa saja pasien yang pernah melakukan akses layanan di puskesmas itu. Seperti itu, Nila. Baik, Anda tadi sempat menyinggung bahwa pelayanan puskesmas ditutup sementara, kemudian untuk pengalihan layanan itu bisa dilakukan di mana oleh warga? Ya Nila, memang ada penutupan 2 puskesmas sementara, namun layanan warga masih bisa mengakses layanan kesehatan di 2 kelurahan yang berbeda, ya ini Kelurahan Mekarwangi dan Kelurahan Kedung Badak. Memang untuk mengakses layanan ke 2 puskesmas tersebut, warga harus menempuh jarak yang lebih jauh karena 2 puskesmas tersebut berada di wilayah kelurahan yang berbeda, seperti itu. Lingga, baik, bisa diinformasikan untuk perkembangan kasus COVID-19 di Kota Bogor sendiri dalam 2 bulan terakhir ini seperti apa? Ya Nila, sejak 2 bulan terakhir, tepatnya di akhir bulan kemarin, bahwa ada lonjakan kasus positif COVID-19 di Kota Bogor, yakni di Geria Melati, tepatnya di Kelurahan Bubulak. Kemudian baru saja tidak lama, sekitar seminggu lalu, ada lagi ledakan di sebuah pondok pesantren di kawasan Bogor Selatan, dan terakhir adalah terjadi lonjakan kasus terkonfirmasi positif di 2 puskesmas yang berada di kawasan Tanah Sareal. Kasus ini memang menjadi yang terbesar di Kota Bogor sejak adanya pandemi COVID-19. Namun semua itu sudah dilakukan tracing, testing, dan treatment oleh Satgas COVID maupun Dinas Kesehatan Kota Bogor, seperti itu. Baik, terkait hal ini, terkait kasus positif COVID-19 di Bogor yang memang sampai saat ini masih berlangsung begitu ya, Lingga, bagaimana langkah dari Satgas COVID-19 Kota Bogor untuk melakukan penanganan COVID-19 ini? Ya, untuk meredam adanya penyebaran lebih luas, Satgas COVID-19 Kota Bogor terus melakukan sinergitas gitu, baik
dari berbagai instansi maupun OPD yang ada di Kota Bogor. Kemudian Satgas juga melakukan PPKM mikro di wilayah, yaitu artinya karantina wilayah di wilayah yang diketahui ada positif. Di situ dilakukan karantina wilayah, artinya tidak semua orang bisa mengakses keluar masuk di wilayah tersebut. Saat tadi juga Satgas COVID-19 melakukan rapat bersama untuk penanganan COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan. Untuk lebih jelasnya, kami juga tadi melakukan sesi wawancara dengan Wakil Wali Kota Bogor dan PLT Kelurahan. Berikut kutipan wawancara. Sebenarnya ada Puskesmas Kayumanis itu membawahi untuk Kencana. Nah, di Kencana itu ada yang terkonfirmasi COVID ada 2. Karena kontak eratnya dengan Puskesmas Kayumanis, otomatis semua karyawan yang ada di Puskesmas Kayumanis harus melaksanakan swab PCR. Apabila yang kita ini udah negatif, tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif maksudnya, dan negatif, maka akan pelayanan juga akan segera dilaksanakan kembali. Jadi bukan dari Puskesmas Induk yang terkonfirmasi COVID. Jadi 2 puskesmas ini langsung ditutup? Iya, langsung ditutup selama 5 hari dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Gitu. Untuk pelayanan dialihkan atau gimana? Untuk pelayanan dialihkan ke Posko Cibadak dan Mekarwangi. Kalau untuk penanganan sementara di sini udah disinfeksi Ya, atau? Kemarin Puskesmas Kayumanis sudah disinfektan dari Dinkes. Semua pegawainya hari ini dilaksanakan swab. Mudah-mudahan hasilnya katanya hari ini juga sore, kalau misalnya negatif semua, pelayanan yang Kayumanis akan segera dibuka. Tapi kalau yang Kencana menunggu Bu, ada berapa lama Bu ditutup? Ditutup dari hari Senin, udah 2 hari ya. Nah, kalau dari Dinkesnya sampai tanggal 11. Bu, kalau pelayanan puskesmas itu tuh ini melayani satu kelurahan warga Kayumanis aja atau? Kalau yang di Kayumanis ini kita 3 kelurahan, jadi Kencana, Cibadak, sama Kayumanis. Berarti warga juga bisa berobat ke sini nih. Ya. Berarti penting juga, maksudnya sangat ini ya, sangat urgent ininya keberadaan puskesmas ini. Karena kan dari yang rujukan segala macam harus di puskesmas itu. Kalau misalnya pelayanan obat segala macam di puskesmas pembantu. Baik Tribuners, terima kasih Lingga Arfian, wartawan Tribun News Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Lingga. Masih terkait COVID-19, Tribuners, informasi terkini, Wagub Jawa Barat dinyatakan positif COVID-19. Wagub Jawa Barat ini terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan juga tes PCR yang dilakukan pada Minggu 6 Juni 2021. Meski begitu, kondisi dari Wagub Jawa Barat ini dinyatakan baik dan tidak mengalami gejala apapun. Kabar bahwa Wagub Jawa Barat UU Ruzanul Ulum positif COVID-19 ini juga disampaikan melalui akun Instagram resminya. Melalui unggahan tersebut, Ulu juga menyatakan bahwa dirinya tidak merasakan gejala apapun dan saat ini sedang menjalani isolasi untuk 14 hari ke depan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya dan juga bagaimana kondisi terkini dari Wagub Jawa Barat, bergabung bersama saya, wartawan Tribun Jabar ada Cipta Permana. Halo, selamat sore, Cipta. Selamat sore, Mbak. Cipta, bisa diinformasikan sejak kapan pastinya Wagub Jawa Barat ini terpapar COVID-19? Baik, terima kasih Nila. Dapat saya laporkan bahwa Wagub Jawa Barat atau Bapak UU Ruzanul Ulum, atau biasa disebut Kang UU, dinyatakan positif COVID dari hasil pemeriksaan swab tes PCR pada hari Minggu 6 Juni 2021, di mana dari hal tersebut menyatakan bahwa Wagub atau Kang UU harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Dengan demikian, maka saat ini beliau melaksanakan isolasi mandiri di rumah dinasnya yang berlokasi di Jalan Ranca Bentang, Kelurahan Cimbeluit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Demikian, Nila. Baik, Cipta, ini kan Wagub memang sudah divaksin begitu ya, yang kita tahu. Kemudian bagaimana beliau ini bisa sampai terpapar COVID-19? Baik, terima kasih Nila. Berdasarkan informasi yang saya terima,
bahwa Wagub Jabar sudah menjalani vaksinasi sebanyak 2 kali. Yang pertama tanggal 14 Januari dan yang kedua tanggal 28 Januari. Di mana pada saat vaksinasi beliau dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Namun berdasarkan keterangan yang kami dapatkan juga bahwa seiring kepadatan aktivitas yang dilaksanakan oleh Pak Wagub sendiri, selain di Bandung juga ada di beberapa daerah lainnya, sehingga beliau terpapar positif COVID karena padatnya aktivitas, termasuk juga adanya perilaku abai mungkin ya, yang disebutkan oleh beliau sendiri bahwa beliau selama 5 atau 6 hari yang lalu sempat abai terhadap prokes, sehingga beliau mengakui bahwa dari situlah dugaan beliau terpapar COVID-19 sampai saat ini. Demikian ya, Pak. Baik, berarti memang karena aktivitas yang padat dari Pak Wagub ya, Cipta ya. Kemudian ini kan Pak Wagub dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri. Untuk kondisi istri, anak-anak, atau mungkin orang-orang terdekat dari Pak Wagub ini seperti apa? Baik, dapat kami sampaikan bahwa kondisi dari anak, istri, maupun orang-orang terdekat dari Pak Wagub sendiri sudah melaksanakan tes begitu, tes yang sama maksud saya, tes PCR swab test begitu Pak Wagub dikonfirmasi positif COVID, dan hasilnya semua hasil tersebut negatif, sehingga hanya Pak UU saja yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah dinas. Selain itu juga Nila dapat saya sampaikan beberapa saat yang lalu, sekitar 5 menit atau 10 menit yang lalu, bahwa petugas aparat kewilayahan sudah melakukan upaya penanganan yang dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya penularan. Salah satunya berkoordinasi dengan aparat Diskar PB Kota Bandung atau Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung untuk melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar wilayah Wagub, juga sekitar wilayah RW 5 yang jadi lokasi dari rumah Bapak UU Ruzanul Ulum. Selain itu juga dapat saya sampaikan bahwa esok akan dilaksanakan upaya penanggulangan lanjutan dari PMI untuk memeriksakan atau memberikan informasi kepada masyarakat, juga memberikan woro-woro serta memberikan masker agar pencegahan penularan COVID-19 ini bisa diantisipasi. Demikian nih, Pak. Baik, jika pencegahan dilakukan, disinfektan juga telah disemprotkan, kemudian untuk tracing sendiri, bagaimana tracing yang telah dilakukan oleh Satgas COVID di Kota Bandung? Baik, dapat saya sampaikan bahwa tracing dilakukan langsung oleh Satgas COVID dari pemerintah provinsi ya, jadi bukan dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, sehingga upaya penanganan sejauh ini dan hasil yang dilakukan dari tracing itu sendiri masih ada di dalam catatan dari Satgas COVID-19 yang sampai saat ini datanya tersebut masih belum bisa kami dapatkan. Bagaimana teknis dan berapa orang yang kemungkinan terpapar selain dari Pak UU. Demikian, Nila. Baik, terakhir Cipta, untuk kondisi rumah dinas dari Wagub ini sendiri apakah dilakukan lockdown, dan mungkin bisa sekalian diinformasikan bagaimana perkembangan terbaru dari sana? Baik, dapat saya sampaikan bahwa upaya penanganan pencegahan dari penularan COVID-19 sendiri sejauh ini belum ada informasi akan dilakukan lockdown, di mana saat ini upaya yang dilakukan hanya pembatasan aktivitas dari lingkungan sekitar saja, sehingga sampai saat ini informasi terkait adanya lockdown atau karantina wilayah masih belum akan dilakukan oleh aparat setempat. Bahkan aparat setempat atau aparat wilayah setempat juga masih menunggu hasil dari pemeriksaan testing dari Satgas COVID tingkat provinsi. Demikian ya, Pak. Baik, Cipta, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Sementara itu, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Pekanbaru. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru diketahui menarik sejumlah vaksin COVID-19 dari 28 rumah sakit dan juga puskesmas di Kota Pekanbaru. Penarikan vaksin tersebut diduga lantaran adanya ketidakcocokan data yang seharusnya ada pada sistem monitoring
Terkait adanya penerima vaksin dan juga data tersebut, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sendiri telah melakukan penarikan terhadap beberapa dosis vaksin dan dilakukan evaluasi lanjutan terkait hal ini. Untuk mengetahui informasi terkininya, tersambung bersama saya ada Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru. Halo, Fernando. Oke, sore Nila. Fernando, selamat sore. Iya, selamat sore Nila. Fernando, bisa diinformasikan apa kemudian yang menjadi alasan adanya penarikan dosis vaksin COVID-19 ini yang dilakukan oleh Dinkes Kota Pekanbaru? Oke, Nila, terima kasih. Selamat sore, Tribuners. Hari ini Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru secara mendadak mulai terhitung hari ini sudah menarik seluruh dosis vaksin yang ada di seluruh rumah sakit Kota Pekanbaru. Pasalnya banyak dari rumah sakit ternyata tidak melakukan pendataan secara baik dalam proses vaksinasi yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 ini. Satu kendalanya yakni adalah jumlah orang yang menerima vaksin dan jumlah dosis vaksin datanya tidak sinkron, sehingga pihak Dinas Kesehatan pun mengambil kebijakan untuk menarik seluruh dosis yang ada di rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru. Total ada 28 rumah sakit yang sudah ditarik dan saat ini dosis-dosis vaksin tersebut sudah tersimpan di instalasi farmasi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di Jalan Garuda, Kota Pekanbaru. Begitu, Nila. Baik, Fernando, apakah itu artinya nantinya data warga yang telah divaksin ini tidak akan tercatat atau terkomputerisasi? Untuk saat ini, proses evaluasi sedang dilakukan, Nila, karena yang tidak sinkron adalah jumlah vaksin yang terpakai dan jumlah vaksin yang tersisa, jumlah pendataannya masih belum sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Maka untuk sementara dari Dinas Kesehatan sendiri menarik seluruh dosis vaksin yang ada di 28 rumah sakit sehingga nantinya bisa dilakukan pendataan kembali. Karena untuk jumlah penerima vaksin sendiri sudah terdata dengan baik, namun jumlah pasokan dengan penerima vaksin saat ini datanya tidak sinkron. Itu saja permasalahannya sehingga terpaksa harus ditarik untuk sementara dalam beberapa hari ini, Nila. Oke, berarti memang masalah utamanya karena memang sinkronisasi dari data ini ya, Fernando ya. Baik, Fernando, untuk estimasi berapa banyak vaksin yang akan ditarik oleh pemerintah? Saat ini, Nila, saya sudah berada di instalasi farmasi kesehatan. Pihak IFK sendiri masih belum bisa memberi keterangan secara detail, karena saat ini IFK bersama Dinas Kesehatan sedang melakukan penghitungan jumlah vaksin dan juga beberapa rumah sakit masih melakukan pengembalian vaksin-vaksin, dosis vaksin yang ada di rumah sakit untuk diserahkan kembali ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Jadi untuk proses pengembaliannya ditargetkan bisa tuntas pada hari ini. Nantinya Dinas Kesehatan bakal menyampaikan laporan langsung kepada Wali Kota Pekanbaru terkait jumlah total dari dosis vaksin yang sudah ditarik sampai saat ini. Begitu, Nila. Baik, saat ini masih sedang dalam pendataan dan akan diinformasikan lebih lanjut terkait bagaimana langkah selanjutnya dari vaksin-vaksin ini, Tribuners. Fernando, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kami jeda sejenak. Setelah ini masih akan ada informasi terkini yang disampaikan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan?
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners dari Medan, seorang wanita yang merupakan sopir taksi online asal Medan diketahui ditemukan tewas di kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Korban diketahui berangkat dari Medan untuk mengantar penumpang ke Aceh pada 3 Juni 2021 lalu. Dari laporan pihak kepolisian, korban ini diduga merupakan korban pembunuhan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Goklas Wisli. Halo, selamat petang, Goklas. Ya, selamat sore Nila. Saat ini saya masih berada di Balai Pesemayaman wanita supir taksi online asal Medan yang ditemukan tewas di Aceh Utara. Nah, adapun sebenarnya wanita supir taksi online ini bernama Chiu Yat Hau, itu berumur 58 tahun, warga Jalan Metal, di Gang Bude, lingkungan 18, Kelurahan Tanjung Mulia, Kota Medan, Sumatera Utara. Baik, Goklas bisa diinformasikan untuk kronologi penemuan jasad korban dan juga keterangan dari pihak kepolisian terkait kasus ini seperti apa? Goklas? Halo Goklas, bisa mendengar suara saya? Oke, iya Nila. Nah, kalau penemuan korban diketahui jasad Chiu Yat Hau ini ditemukan di jurang kawasan Gunung Salak, Desa Alue, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 4 sore. Nah, pada saat itu Chiu Yat Hau itu ditemukan oleh warga setempat, yakni bernama Abdul Hasim, berumur 40 tahun saat hendak membuang air kecil. Nah, pada saat itu korban ditemukan dengan kondisi luka berada di kepala dan wajah diduga akibat hantaman benda tumpul. Nah, adapun sampai saat ini keterangan kepolisian dari Kapolres Aceh Utara AKBP Eko Hartanto mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami berbagai fakta yang ada di lapangan. Namun Eko enggan sampai saat ini menjelaskan lebih lanjut beberapa saksi yang diperiksa. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui korban itu berangkat dari Kota Medan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 lalu. Nah, pada saat itu penumpang itu memesan taksi online tanpa menggunakan aplikasi, dan besar kemungkinan memang pelaku ini menelepon langsung korban menggunakan seluler. Sampai saat ini, dugaan sementara kepolisian, korban Chiu Yat Hau ini menjadi korban pembunuhan dan perampokan. Dan sampai saat ini, kepolisian pun terus mendalami kasus ini dan melacak sosok penyewa terakhir supir taksi online tersebut. Baik, terkait keterangan dari pihak kepolisian, apakah memang sudah diketahui identitas atau mungkin ciri-ciri atau mungkin keterangan lebih detail terkait terduga pelaku dalam kasus ini? Masih belum diketahui, artinya dari pihak kepolisian sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. Oke, Goklas, berdasarkan informasi yang Anda peroleh, sosok korban di kalangan masyarakat atau mungkin di kalangan tetangganya seperti apa? Bisa diinformasikan? Nah, sebenarnya kalau dari informasi yang sudah dihimpun dari beberapa tetangga dan warga-warga sekitar, korban ini adalah ibu dari satu orang anak yang masih mau ke SMA, dan dia dikenal sebagai wanita yang tangguh, menjadi tulang punggung keluarga, menjadi supir dan sekaligus sebagai pemungut botot yang ada di sekitar lokasi rumahnya. Baik, Goklas, untuk jasad sendiri saat ini memang berdasarkan informasi yang saya peroleh telah disemayamkan di rumah duka. Untuk selanjutnya bagaimana yang akan dilakukan untuk
pemakaman mungkin atau hal lain terkait jasad dari korban ini sendiri? Nah, selanjutnya jasad dari korban itu akan dikuburkan pada hari Kamis ke depan. Dan sampai saat ini memang di kondisi Balai Pesemayam banyak keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat dari korban yang datang untuk memberikan belasungkawa terhadap keluarga yang sudah ditinggalkan. Baik, Goklas, terima kasih banyak atas informasi Anda terkait kasus pembunuhan ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali, Goklas. Terima kasih. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita bergeser ke Sukoharjo di wilayah Jawa Tengah. Di sana sudah bergabung bersama kami wartawan Tribun Solo, ada Azwar yang akan memberikan informasi terkait pengemudi ojek online yang mengalami insiden pembegalan di kawasan Sukoharjo. Azwar, selamat sore. Iya, baik, selamat sore, Nila. Azwar, bisa diinformasikan pada Tribuners terkait kasus pembegalan yang dialami oleh seorang driver ojek online ini, kronologinya seperti apa? Baik, Nila, memang untuk kronologi dari aksi begal yang menimpa seorang driver ataupun ojek online terjadi pada malam hari, tepatnya pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, atau pada hari ini, tanggal 8 Juni 2021, yang dimana untuk aksi begal ini dilakukan oleh seorang customer ataupun pelanggan dari driver ojek online itu sendiri. Dan memang ini menimpa salah satu seorang warga Klaten yang memang saat itu tengah melakukan pencarian nafkah dengan mencari driver di kawasan Baki, Sukoharjo. Dan memang untuk kronologinya sendiri memang berawal dari orderan yang dilakukan oleh seorang tersangka yang saat ini masih dicari oleh pihak kepolisian, kemudian juga sudah dilakukan dalam aksinya itu di kawasan lokasi yang cukup sepi, bisa dilihat di layar televisi ataupun di layar YouTube Anda. Untuk kondisi jalanannya memang bisa dikatakan jika malam hari sangatlah sepi sehingga membuat aksi yang dilakukan oleh tersangka ini melayangkan aksi nekatnya melakukan pembegalan kepada driver, Nila. Untuk identitas dari korban sendiri seperti apa, Azwar, bisa diinformasikan? Untuk identitas dari seorang driver sendiri bernama Yadi Harjo, di mana memang diketahui beliau adalah seorang driver Gojek online yang memang merupakan korban dalam aksi tersebut, dan memang untuk profil sendiri dari korban ini memang sudah saat ini dilakukan otopsi dan sudah dibawa dan dilarikan ke rumah sakit setelah kejadian. Dan memang untuk ini beruntungnya tidak melakukan pembunuhan atau aksi tragis dengan menggunakan senjata tajam oleh tersangka, namun hanya dilakukan pembegalan terhadap ataupun pengambilan sepeda motor dari seorang driver Gojek tersebut, dan juga pengambilan dompet serta handphone. Dan juga untuk yang dilakukan aksinya kepada seorang korban tersebut adalah dengan melakukan penganiayaan seperti pemukulan dengan alat ujung dari helm itu sendiri. Baik, Azwar, bisa mendengar suara saya dengan jelas dari sebelah sana? Masih mendengar dengan jelas. Baik, Azwar, bisa dinyalakan videonya. Mohon maaf, saya tidak bisa melihat Anda. Baik, Tribuners, kita terputus dengan Azwar. Hostnya disable. Baik, kita masih mencoba menghubungi Azwar, Tribuners, terkait kasus pembegalan yang dialami oleh seorang driver ojek online. Tadi bisa diinformasikan oleh Azwar bahwa insiden ini dialami oleh seorang driver ojek online pada tengah malam, sekitar pukul 12 tengah malam, dan diketahui pelaku ini memesan ojek online tanpa menggunakan aplikasi. Tidak hanya dibegal, berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh Azwar, korban juga turut dianiaya oleh pelaku pembegalan ini. Setelah aksi tersebut, korban memang diketahui langsung membuat laporan ke pihak kepolisian dan juga membuat laporan ke Polsek setempat. Korban dikabarkan mengalami syok dan juga trauma pasca aksi pembegalan ini. Kita masih berusaha menyambungkan dengan Azwar, wartawan Tribun Solo, terkait kejadian Sudah ini. terhubung?
Baik, Nila, Aswar. apakah mendengar suara saya? Baik, saya bisa mendengar suara Anda. Aswar, bisa diinformasikan untuk tersangka sendiri dari informasi yang tadi sempat Anda laporkan. Apakah saat ini tersangka sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Untuk tersangkanya sendiri memang saat ini sedang dilakukan proses pencarian atau untuk tersangka masih dicari oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini adalah Polsek Baki Sukoharjo, di mana memang beberapa olah TKP sudah dilakukan dari pihak kepolisian, dan memang saat ini juga tadi dikatakan oleh Kapolsek Baki sendiri, Ibtu Azhar Ilham mengatakan bahwa memang pihaknya masih melakukan penelusuran karena memang untuk tersangkanya sendiri belum bisa ditemukan karena memang masih dalam pencarian atau masih melakukan proses penelusuran. Memang sudah dilakukan berbagai cara begitu untuk mencari dari korban itu sendiri, dan memang kan ada beberapa barang yang diambil seperti motor ataupun handphone dan juga identitasnya di dompetnya itu bisa menjadi petunjuk bagi pihak kepolisian yang memang dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Reskrim Sukoharjo, khususnya hal ini adalah Baki. Oke, Aswar, kisah dari korban ini juga viral di media sosial, kemudian mengundang banyak simpati dari warganet, dan ada juga yang kemudian melakukan donasi pada korban. Informasi terkait hal tersebut seperti apa? Baik, dengan adanya kejadian aksi terhadap driver ojek online ini memang mengundang banyak sekali simpati dari warganet, khususnya viral di media sosial. Tentu beberapa akun di Kota Solo, khususnya seperti akun-akun Instagram Visit Surakarta, Agenda Solo, ataupun Instagram lain, mereka tengah melakukan donasi ataupun penggalangan dana kepada driver ojek online tersebut. Dan memang untuk saat ini berdasarkan pantauan tribunsolo.com tadi terakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, bahwa tidak hanya dari warganet di Kota Solo saja, memang dari pihak Gojek ataupun penyedia layanan sendiri akan memberikan asuransi kepada mitra driver yang telah terdampak dalam hal ini adalah kecelakaan seperti itu. Dan memang tadi dari kitabisa.com yang memang sudah terkumpul, tadi saya melihat sekitar kurang lebih 1,5 juta rupiah dari warganet, dan itu memang bukan pure dari Gojek, namun memang kita juga masih akan terus mengupdate seperti apa atau apa saja. Tentu yang jelas dengan adanya kejadian ini mengundang banyak sekali atensi dari masyarakat, khususnya masyarakat Kota Solo dan Solo Raya. Nila. Oke, untuk informasi terkait hal ini, apakah ada tanggapan atau mungkin pernyataan dari Kapolsek setempat atau mungkin penyedia layanan Gojek terkait insiden yang dialami oleh seorang driver ojek online ini, Azhar? Untuk tanggapan sendiri dari Kapolsek Baki dalam hal ini tadi saya sudah sampaikan bahwa hal ini semoga tidak kejadian terulang kembali, karena memang dalam hal ini adalah kejadian yang tidak hanya terjadi satu kali, bahkan dirinya mengatakan bahwa di Sukoharjo ini sebelumnya juga ada aksi penganiayaan terhadap wanita ketika dinyatakan sedang melakukan pencarian rezeki seperti itu menggunakan driver Gojek online. Dan juga Gojek saat ini masih dikonfirmasi atau memang masih melakukan pendalaman memang di tahun ini juga ataupun di bulan ini juga diketahui ada 2 aksi sama seperti sebelumnya di Yogyakarta. Jadi memang dari pihak Gojek juga memang sudah menyatakan bahwa dirinya akan memberikan asuransi kepada pihak mitra, khususnya dalam hal ini driver yang menjadi korban dalam adanya kecelakaan aksi pembegalan dari seorang tersangka yang memang sampai saat ini belum diketahui ataupun masih dicari pihak kepolisian. Dan tentu pihak kepolisian Reskrim Sukoharjo sendiri dirinya akan segera menemukan tersangka dan akan memberikan sanksi kepada tersangka yang tentu harus setimpal dengan apa yang dilakukan kepada korban. Nila. Baik, tadi Aswar, Tribuners juga telah mewawancarai pihak terkait insiden pembegalan yang dialami oleh seorang driver ojek online ini. Berikut liputannya untuk Anda.
Izin Komandan menanyakan mengenai kasus pembegalan yang menimpa salah seorang driver ojek online di Kecamatan Baki. Untuk saat ini bagaimana proses perkara tersebut ya? Untuk perkara tersebut sekarang sudah kita bikinkan LP dan sudah kita tindak lanjuti dengan rekan-rekan reskrim yang di lapangan. Kita juga bekerja sama dengan reskrim Polres untuk kekuatan, karena semakin banyak ini bisa lebih cepat yang kita harapkan, kita bisa segera menangkap dari pelaku tersebut. Jadi untuk sementara memang dari pelaku masih dalam lidik, jadi kita akan kembangkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang sudah dikumpulkan dari tim reskrim kami, ya semoga cepat bisa tertangkap. Oke, adapun kronologi kejadian sendiri bagaimana aja itu? Adapun kronologisnya menurut dari pelapor, jadi saat itu pelapor mendapatkan orderan offline dari seseorang laki-laki yang belum dia kenal ataupun tidak dia kenal untuk diantar dari Luwet ke daerah Daleman Baki. Nah, sesampai di Daleman, di dekat dengan SPBU Daleman Baki, penumpang tersebut minta balik lagi ke daerah Luwet. Nah, pada saat perjalanan balik ke daerah Luwet, penumpang ini ingin ataupun memaksa lewat di daerah persawahan. Nah, setelah di tengah persawahan, saat itu korban pelaku minta memaksa untuk putar balik. Gitu. Nah, saat putar balik itulah korban disekap dan sempat dianiaya, yang kemudian barang-barang ataupun sepeda motor dari pengendara ojek online ini diambil. Oke. Dan terus yang terakhir, untuk korban sendiri mengalami luka atau bagaimana aja kondisinya? Untuk sementara korban mengalami luka-luka yang ya luka-luka ringan dari hasil saat disekap itu. Itu dirawat di mana aja korban? Baik Tribuners, demikian laporan dari wartawan Tribun Solo terkait insiden pembegalan yang dialami oleh seorang driver ojek online. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Bangka Belitung. Sudah bergabung bersama saya wartawan Bangka Pos, ada Dedi Marjaya di lokasi terkait insiden dibobolnya ATM di sebuah swalayan di Megamart Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Nila. Jadi bisa diinformasikan untuk kondisi terkini pasca pembobolan ATM ini seperti apa? Ya, pasca pembobolan ATM di Megamart Sungai Liat Kabupaten Bangka, saat ini belum banyak aktivitas yang dilakukan di sana. Karena di lokasi masih dipolis line oleh polisi dalam rangka masih dalam penyelidikan. Begitu Mbak Nila. Baik, untuk kerugian dan juga kondisi di TKP sendiri seperti apa? Jadi bisa diinformasikan? Ya, di ruang ATM Megamart ini ada sebanyak 4 ATM, mesin ATM milik 4 bank. Antara lain Bank BRI, Bank BNI, Bank Sumsel Bubble, dan Bank BCA. Namun dari 4 bank ini hanya 2 ATM yang berhasil dibobol oleh pelaku. Antara lain milik Bank BRI dan Bank BNI 46. Kemudian dari 4 mesin ini semuanya dalam kondisi rusak, namun untuk Bank BCA dan Bank Sumsel Bubble gagal diambil uang tunainya. Begitu Mbak Nila. Baik, Dedi, bisa diinformasikan untuk keterangan dari pihak kepolisian dan mungkin sudah sejauh mana pengungkapan untuk kasus ini? Ya, untuk saat ini tim Buser Polres Bangka beserta
dibantu oleh di backup oleh tim Jatan Ras Polda Bangka Belitung juga terus melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa CCTV baik di lokasi kejadian maupun milik masyarakat sekitar. Sejumlah informasi dari CCTV ini juga masih didalami oleh pihak kepolisian dan beberapa saksi maupun orang yang dicurigai sempat diamankan. Namun hingga saat ini pelaku belum terungkap. Begitu Mbak Nila. Baik, Dedi bisa diinformasikan juga untuk kronologi singkat mungkin kejadian hingga pembobolan ATM yang dilakukan oleh para pelaku ini? Ya, kejadian ini terjadi pada Jumat dini hari di mana di dalam rekaman CCTV tampak terlihat ada empat pelaku dan kemungkinan di luar juga masih ada pelaku lainnya, di mana 4 pelaku ini secara bergantian melakukan pengerusakan atau pembobolan ATM dengan cara memblender menggunakan las mini yang menggunakan tekanan gas tabung LPG 3 kg, Mbak. Kemudian dari penyusuran itu juga terlihat bahwa para pelaku adalah pelaku-pelaku yang profesional karena mereka begitu tenangnya melakukan tindakan pembobolan, di mana pembobolan itu terjadi sekitar pukul 3 dini hari dan mereka selesai membobol membobol ATM itu pukul 4 dini hari. Mereka keluar dengan berhasil membobol 2 mesin ATM dengan jumlah kerugian uang tunai hampir 400 juta, Mbak. Begitu, Nila. Baik, kerugian hampir 400 juta dan diduga dilakukan oleh pelaku profesional. Tribuners, tadi wartawan kami, Dedi, juga sempat melakukan wawancara dengan pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. ATM Ajungan dan Tunai Mandiri dibobol oleh ini, Bang. Izin penjelasannya, Bang. Jadi tadi pagi kita tadi dapat informasi terkait pembobolan ATM di Megamart, ya kan. Di Megamart tersebut ada 4 ATM dari BCA, Bank Sumsel, BRI sama BNI, ya kan. Dari 4 itu 2 yang berhasil dibobol, punya BRI sama BNI, kerugian kalau nggak salah yang satunya sekitar kurang lebih 200 juta, yang satunya lagi sekitar 194 juta lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita masih melakukan lidik. Jadi cara pembobolannya berdasarkan dari CCTV yang kita dapatkan itu dengan menggunakan las, ya, anggota kami sementara masih melakukan olah TKP, lidik di sana, kita masih dalamin, ya kan, siapa aja. Memang di situ tadi kita sampaikan ada penjaga, ya, ada penjaga yang biasanya standby di situ. Cuman tadi menurut pengakuannya katanya sekitar jam 2-an itu yang bersangkutan pulang gitu. Karena katanya biasanya ramai. Nah, ini di sini kita masih coba mencari informasi, keterangan-keterangan saksi yang ada di TKP, karena kalau kita lihat itu cukup lama ya, cukup lama waktunya. Kita masih cari, ini juga rangkaian dari CCTV di seputaran daerah sana. Mudah-mudahan ada petunjuk terkait dengan pelaku ini. Kita pun tadi juga sudah koordinasikan juga dengan pihak lapas, maka ada kemarin ada narapidana dengan pembobolan ini, sebenarnya belum ada informasi. Dan tadi kita dapatkan dari rekaman CCTV tersebut kendaraan yang digunakan oleh tersangka, walaupun plat nomornya belum terbaca. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya masih terkait tindak kriminal terjadi di wilayah Makassar. Ini adalah salah satu pelaku pencurian yang juga melakukan aksi pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi di sebuah indekos di Makassar. Selain merampok, pelaku ini juga memang diketahui melakukan aksi pemerkosaan dan dikabarkan bahwa pelaku tidak hanya beraksi di satu lokasi saja,
namun telah beraksi di beberapa TKP berbeda di Makassar. Berdasarkan laporan dari pihak kepolisian, pelaku diduga telah melakukan aksinya sejak Januari 2021 lalu. Pihak kepolisian juga menemukan fakta bahwa para pelaku ini merupakan sebuah komplotan dan juga turut melakukan aksi pemerkosaan terhadap para korbannya. Untuk mengetahui informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Timur ada Muslimin Emba. Halo, selamat sore. Selamat sore Nila. Muslimin, selamat sore. Bisa diinformasikan untuk kronologi dan juga pengungkapan kasus perampokan sekaligus pemerkosaan yang dialami oleh seorang mahasiswi di Makassar ini seperti apa? Ya, baik, dapat kami informasikan bahwasanya pada minggu kemarin itu tim dari unit Jatantras Polrestabes Makassar telah berhasil membekuk 4 komplotan perampok yang juga merupakan pelaku ruda paksa terhadap seorang mahasiswi penghuni kos di wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam aksinya, pelaku ini membagi peran. Ada yang melakukan monitoring atau survei lokasi, kemudian ada yang sebagai eksekutor, lalu ada juga yang berperan sebagai penjual dari hasil curian atau perampokan yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, saya sudah melakukan wawancara kemarin dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Pak Kompol Agus Herul, terkait kronologi penangkapan dari 4 komplotan perampok ini. Baik. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kami akan rilis pengungkapan kasus curas sekaligus pemerkosaan yang sempat viral beberapa hari yang lalu. Jadi berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat tanggal 29 Mei di wilayah Polsek Manggala, diduga telah terjadi dugaan perampokan disertai dengan pemerkosaan di sebuah rumah kos. Atas laporan itu kemudian tim Jatantras melakukan langkah-langkah proses penyelidikan dengan mendatangi TKP yang berada di sekitar TKP, kemudian menganalisa hasil rekaman CCTV. Dari hasil tersebut kemudian diketahui ciri-ciri pelaku, kemudian terhadap pelaku dilakukan pengejaran. Hasilnya pelaku utama tertangkap di wilayah Galesong, Kabupaten Tagalar. Berikut setelah dikembangkan kemudian 1 orang lagi tertangkap atas nama Aswendi, kemudian Fajar, dan 1 lagi atas nama Yusuf. Yusuf ini perannya mengumpulkan barang hasil curian kemudian dijual. Dari hasil interogasi ditemukan fakta bahwa pelaku utama berteman ini telah melakukan perbuatan tersebut di 11 TKP. Modusnya sama, sasarannya juga berupa rumah kos yang khusus dihuni oleh putri, jadi asrama putri yang menjadi sasaran. Perannya adalah untuk Aswendi ini, kemudian dia yang mencari lokasi, menggambar situasi di sekitar TKP. Setelah itu bersama-sama dengan pelaku utama atas nama Rizal melakukan aksinya. Jadi mereka ini sebelum melakukan sudah terlebih dahulu mensurvei rumah kos yang kemudian akan dijadikan sasaran. Atas perbuatan para tersangka kami jerat dengan pasal 365, 368, kemudian dugaan pemerkosaan dengan ancaman hukuman 9 tahun. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan dari hasil ini adalah hasil-hasil yang didapatkan oleh para pelaku pada saat dia melakukan perbuatan tersebut di beberapa TKP, termasuk senjata tajam yang mengancam para korban, termasuk
kejadian yang terakhir yang TKP Manggala ini yang diperkosa, sebelumnya diancam dengan senjata tajam, kemudian yang berbareng dan melakukan pemerkosaan. Semua kami telah sita ini di salah satu tersangka 480 yang mendana semua barang curian ini. Walaupun sebenarnya sudah ada yang pernah dijual, kemudian karena itu adalah hasil curian, sehingga kami ambil dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Masih dengan wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba, Tribuners terkait pengungkapan kasus perampokan dan juga pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pria hingga videonya viral pada saat itu dan juga terekam kamera CCTV. Muslimin bisa diinformasikan mungkin pada Tribuners, apakah benar memang pelaku ini adalah sebuah komplotan dan sudah melakukan aksinya di beberapa wilayah yang berbeda? Ya, baik, Nila, dapat kami informasikan bahwasanya sepak terjang dari 4 komplotan ini itu sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Ini terbukti dari adanya 11 laporan polisi di 3 polsek berbeda yang merujuk ke masing-masing pelaku. Sepak terjang mereka itu modusnya yaitu menyasar rumah-rumah kos dari mahasiswi. Kemudian seketika terpantau dalam kondisi lengah atau sepi, pelaku kemudian masuk dan melakukan aksi perampokan menggunakan senjata tajam. Jadi korbannya itu ditodongkan senjata tajam, lalu barang berharganya dirampas. Demikian Nila. Baik, Muslimin dikabarkan juga bahwa selain melakukan aksi perampokan, pelaku ini juga memperkosa korban-korbannya. Dari beberapa TKP, apakah memang baru kejadian yang terakhir ini pelaku melakukan aksi pemerkosaan atau sebelumnya juga sudah pernah melakukan aksi pemerkosaan? Ya, dari 11 TKP atau 11 laporan polisi yang ada merujuk ke pelaku, ada 2 yang masing-masing itu di wilayah Kecamatan Manggala, 2 korban dari pemerkosaan selain perampokan yang dilakukan oleh komplotan ini. Selebihnya itu hanya melakukan perampokan barang berharga saja seperti ponsel, laptop, dan gelang ataupun emas. Lah. Terakhir Muslimin, apa hukuman dan juga mungkin pasal yang disangkakan untuk para pelaku ini? Untuk pasalnya sendiri yang disangkakan kepada para pelaku yaitu 365, terkhusus bagi si Muhammad Rizal yang merupakan pelaku utama, itu disangkakan pasal berlapis juga, yaitu pasal pemerkosaan. Dan berkas perkara mereka nantinya itu akan diselipkan satu-satu, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, lalu nantinya disidangkan itu dalam bentuk 11 perkara. Jadi tidak digabung. Ini tujuannya untuk memberi efek jerah terhadap para pelaku. Baik, meskipun diungkapkan untuk kasus terakhir, namun pelaku akhirnya disangkakan untuk semua kasus yang dilakukan. Betul. Baik, terima kasih banyak Muslimin Emba, wartawan Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuner, sekaligus ini adalah informasi terakhir dalam live update kali ini datang dari Pontianak. Viral di media sosial belakangan ini adalah sosok pria berkostum Iron Man yang memang sudah menarik perhatian warga Pontianak karena kerap kali melakukan atraksi di pinggir jalan. Sosok tersebut berjoget dan juga membawa speaker sembari menghibur masyarakat yang melintas di jalan raya. Di balik aksinya ini juga diinformasikan pria Iron Man ini nyatanya sedang berusaha keras untuk mengumpulkan uang demi menghidupi keluarganya. Untuk mengetahui informasi terkininya, bergabung bersama saya ada Ferry, wartawan Tribun Pontianak. Halo, selamat petang Ferry. Ya, selamat malam Nila. Ferry, bisa diinformasikan pada Tribuners untuk sosok dari pria Iron Man ini sendiri seperti apa? Nah, Nila bisa saya laporkan sendiri saat ini ada di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, di mana pria Iron ini sedang menunjukkan aksinya, menunjukkan bergerak-gerak layaknya superhero itu di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak. Dan memang yang bersangkutan sejauh ini hampir setiap harinya itu melakukan aksinya di Jalan Ahmad Yani, dan
juga di taman-taman yang ada di Kota Pontianak. Beliau itu sekarang sudah ada di belakang saya itu ya, sedang menunjukkan aksinya untuk menghibur warga masyarakat Kota Pontianak setiap pengendara yang melintasi di jalan ini. Oke, Ferry bisa dijelaskan mungkin sudah berapa lama sosok pria Iron Man ini menekuni profesinya begitu ya, yang sekarang untuk menunjukkan seni pertunjukan kostum Iron Man? Nah, inilah untuk beliau ini bernama Pak Muhammad ya. Nah, beliau ini sudah 4 tahun terakhir menekuni sebagai pria Iron Man atau menggunakan kostum ini untuk menghibur warga masyarakat di Indonesia. Tapi beliau ini baru beberapa hari atau baru beberapa waktu saja di Kota Pontianak. Sebelumnya beliau itu berkeliling Indonesia setelah 2 tahun belakang itu sebelum pandemi ini fokus di Jakarta. Nah, karena pandemi, karena di Jakarta itu beliau agak kesulitan untuk melakukan menghibur karena banyak sekali pembahasan aktivitas di sana. Jadi beliau ini berkeliling Indonesia untuk mencari penghidupan merantau di wilayah Indonesia, dan salah satunya itu sekarang ini ada di Kota Pontianak beliau. Oke. Mungkin saya bisa putar sedikit ya sebentar ya kameranya. Beliau sedang menunjukkan aksinya. Ini dia aksi dari Pak. Oke, ini adalah aksi dari pria Iron Man, Tribuners. Beliau bernama Muhammad, yang mana dikatakan tadi oleh Ferry bahwa sebenarnya sosok ini tidak hanya berada di Pontianak saja, namun juga melakukan beberapa perjalanan dan juga sudah melakukan pertunjukan di beberapa daerah begitu ya, dan memang saat ini sedang berada di Pontianak. Baik, Ferry, bisa kita lanjutkan? Siap, Nila. Baik, apa yang kemudian membuat sosok dari Pak Muhammad ini bertahan begitu ya? Bisa dibilang ini sudah bertahan begitu lama untuk terus ada di bidang pertunjukan seni dan menunjukkan kostum Iron Man ini, Ferry. Ya, inilah yang membuat bertahan ya, bahwa hanya dengan pekerjaan inilah beliau itu mampu ya, dikatakan beliau ini menyatakan bahwa ini bukan amen, tapi dia juga tidak memaksa, bahwa bila mana ada orang yang mengapresiasi karya seninya ini silahkan mengapresiasi, dan juga karena sudah menjadi panggilan jiwa bagi dirinya sendiri untuk beratraksi seperti ini. Sekaligus dia juga tuh melakukan penjual hasil karyanya seperti kostumnya ini juga dilakukan penjualan oleh yang Pak Muhammad ini lah. Baik, Ferry, Anda sempat berbincang dengan sosok pria Iron Man ini dengan Pak Muhammad. Apakah mungkin ada kisah yang kemudian tidak terlupakan atau kisah yang begitu terus diingat oleh Pak Muhammad selama menekuni pertunjukan seni ini? Nah, Pak Muhammad ini juga menyampaikan bahwa yang paling berkesan itu saat dirinya memang berada di Kota Pontianak ini lah. Nah, dia menyampaikan bahwa di Kota Pontianak ini banyak sekali warga masyarakat Kota Pontianak yang apresiasi karya seninya dia dengan memberikan berbagai banyak macam apresiasi bersama, dan keramatan warga masyarakat Kota Pontianak terhadap dirinya itu yang membuat dirinya tidak bisa lupa. Beliau itu menyatakan bahwa bukan hanya di Kota Pontianak, sebelumnya dia juga ada di Kalimantan Timur, di Kalimantan Tengah, kemudian sempat juga berasa ke Sumatera, kemarin juga, dan di Kalimantan ini juga sudah ada beberapa kota. Namun yang paling berkesan bagi dirinya yakni di Kota Pontianak, karena memang warga Kota Pontianak menyampaikan bahwa ramah tamahan warga masyarakat Kota Pontianak, sambutan hangat dari warga Kota Pontianak membuat dirinya betah di Kota Pontianak ini. Oke, meskipun berkeliling ke beberapa kota, namun Kota Pontianak adalah kota yang menurut Pak Muhammad adalah kota yang paling menyenangkan, begitu ya, Ferry. Oke, apakah memang ada hal yang ingin dicapai atau mungkin rencana ke depan begitu ya oleh Pak Muhammad yang sampai dia menekuni bakat atau mungkin menekuni pertunjukan ini sampai beberapa tahun lamanya? Nah, ada satu hal yang memang Pak Muhammad ini ingin capai dalam semasa hidupnya menjadi karya ini ya. Dia menyampaikan bahwa ingin mewariskan ilmu-ilmunya ini kepada warga masyarakat yang ada di berbagai daerah nih lah. Karena dia menyampaikan bahwa setiap dia mengunjungi satu kota dan ke kota lain, beliau itu selalu menularkan ilmu-ilmunya ini ke warga masyarakat yang lain. Bagaimana caranya tentang membuat kostum dan lain sebagainya. Hingga bila mana ada seperti anak-anak jalanan, kemudian yang memang membutuhkan ilmunya, dia juga siap berbagi. Nah, itulah tujuan utamanya dia itu untuk terus berkarya agar bisa mendapatkan seperti amal jariah, seperti targetnya seperti itu nih lah. Untuk semakin banyak warga masyarakat itu yang bisa belajar membuat kostum dan juga bermanfaat dan mendapatkan hasilnya.
Baik, apa yang terakhir Ferry mungkin bisa dijelaskan pada Tribuners ketika memang banyak masyarakat yang melihat sosok Pak Muhammad ini, adakah mungkin hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat atau mungkin apa reaksi masyarakat dari aksi unik yang dilakukan oleh sosok pria Iron Man ini? Siap nih lah, Mbak. Nah, paling banyak masyarakat itu yang warga Kota Pontianak itu datang, kemudian mengajak foto bersama, kemudian mengajak bertanya-tanya. Yang paling banyak itu yang berfoto bersama ya Nila ya. Dan juga kemudian karena banyak juga warga masyarakat itu yang mengetahui bahwa Pak Muhammad juga sedang kesusahan, banyak juga yang memberikan bantuan terhadap beliau di Kota Pontianak. Baik, semoga sosok dari Pak Muhammad ini juga bisa menginspirasi banyak orang dengan keteguhannya selalu memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Begitu ya, Ferry ya. Siap, Mila. Ferry, terima kasih banyak sekali lagi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam untuk Pak Muhammad. Siap, Mila. Terima kasih. Gimana sih Pak ceritanya bisa sampai ke Pontianak? Dengan adanya COVID, kami di Jakarta dan mau pulang ke Jakarta pun kami transit dari Palangkaraya, transit ke Ponti, ketinggalan kapal, padahal kami mengejar dengan kondisi istri saya yang lagi koma. Dan kapalnya sudah nggak ada, sudah berangkat. Kebetulan tanggal 1-nya ada duka, istri saya sudah kepanggil Allah. Terus saya bingung dan ada kostum yang bisa hanya senjata saya buat main, saya manfaatkan di sini dan mengenalkan produk. Tapi bagi saya alhamdulillah Pontianak luar biasa. Di sisi agama yang berbagai macam dan suku, di sini berbagi kasih, berbagi rezeki yang luar biasa. Pak, di Pontianak sudah berapa lama Pak? Belum ada sebulan. Belum. Tinggal ngekos atau gimana? Alhamdulillah saya musafir. Pertama musafir di masjid, juga tolong sama orang, beberapa hari di rumahnya, sekarang alhamdulillah saya kos. Pak, melakukan yang itu ini udah berapa lama Pak? Semenjak saya resign 4 tahun yang lalu. Resign dari Nyales. Belajar buat kostum di mana Pak? Belajar ngikutin komunitas yang ada di Jakarta. Tongkrongan saya di IKJ kadang-kadang di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Terus belajar dan belajar. Pertama ya dari ngelim juga nggak bisa. Syukur alhamdulillah dikasih wawasan yang luar biasa. Kami teliti, kami rajin, akhirnya kami bisa produk. Pak, kemarin kan sempat pakai kostum Robocop tuh Pak. Iya, betul. Nah, gimana Pak sekarang ya Pak? Robocopnya karena ada acara 40 hari istri saya dan uang saya juga membutuhkan biaya. Tapi saya tetap optimis nyari uang yang berkah. Saya gantikan orang, Mas. Dijual Pak? Dijual. Berarti memang sebelumnya bawa 2 kostum ya Pak? 2. Pak, dari Jakarta bisa ke Palangkaraya itu memang ngamen atau gimana Pak? Memang saya dengan adanya COVID, ekonomi kami di Jakarta, di kota-kota besar di Jawa, sangat tahunya hanya Kalimantan, provinsi, kabupaten yang kaya-kaya. Jadi mengangkat perekonomian kami lari ke Kalimantan. Untuk anak Pak, sekarang di... Anak sementara ini ikut mertua. Di Jakarta? Di Jakarta, di Banten. Berarti ngamen juga untuk kebutuhan anak juga Pak ya? Insya Allah anak saya, insya Allah tahun ini mau tes di Ilmu Mahathir Islamic Gontor. Itu cita-cita beliau. Cita-cita almarhum? Cita-cita almarhum ke anak. Almarhum istri sakit apa Pak? Penyempitan saraf otak. Penyempitan saraf otak. Baik Tribuners, informasi terakhir yang cukup menginspirasi dari sosok pria Iron Man, Pak Muhammad, sekaligus menutup live update kali ini. Masih di tengah pandemi, Tribuners, saya dan juga kami, seluruh redaksi Tribunnews.com juga tidak lelah untuk mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, terus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Obong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.